Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum, yang telah membawa manusia kepada kebenaran. Mudah-mudahan kita tetap berada di dalam kebenaran dengan berpedomankan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dihimbau oleh Allah, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Artinya apa? Kita semua manusia adalah sama dalam pandangan Allah. Apakah orang yang berkulit hitam di daerah Afrika di sana, apakah orang yang berkulit putih pucat yang berada di Eropa, atau kita daerah bagian barat ini, bagian timur ini, orang-orangnya yang pendek-pendek, hitam dan lain sebagainya. Karena apa? Itu adalah sebuah suku, sebuah bangsa. Untuk apa? Supaya kita saling berlita'arafu, untuk kita saling kenal. Kita ke Mekah melaksanakan ibadah haji bagi yang berkesanggupan. Lalu sampai di sana mereka melaksanakan aktivitas yang sama, wukuf sama, kemudian melaksanakan berpakaian yang sama. Kenapa? Sekali lagi, kita adalah sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Tidak ada bedanya bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah orang-orang yang kaya raya, apakah orang yang berpangkat tinggi, apakah orang-orang yang termiskin. Bagi Allah tidak ada bedanya. Orang-orang yang termiskin di kampung kita hari ini, kemudian orang yang megah dan kaya di istana itu, bagi Allah sama saja. Tapi yang membedakan bagi Allah, apakah manusia itu dekat dengan Allah, apakah manusia itu selalu takut kepada Allah. Itulah dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada bedanya kita. Mungkin pakaian kita sangat bagus, kita kadang-kadang bangga dengan pakaian yang luar negeri, merek Belanda, merek Jerman, merek Korea dan sebagainya. Tapi yakin dan percayalah bahwa pakaian yang akan kita pakai pada hari akhir kita adalah kain putih saja, 3 lapis. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Itulah yang kita bawa. Kita kadang-kadang gara-gara pakaian yang begitu mahal dan mewah, kita rela berbangga-bangga, kadang-kadang rela mengorbankan ibadah, gara-gara rela mengorbankan yang namanya akidah kita. Kadang-kadang rumah kita begitu besar, mungkin 7 tingkatnya, pekarangannya luas sekali, bisa ada kolam renang, kadang-kadang bisa orang main futsal di dalam. Tapi kita harus menyadari bahwa rumah kita yang terakhir yang akan kita huni nanti adalah kuburan saja. Berapa besarnya kuburan sebesar kita, tidak dilebihkan oleh orang banyak-banyak, tidak diluaskan oleh orang. Tapi itulah yang kita sadari, bahwa nanti rumah yang akan kita huni sampai selama-lamanya ada kuburan saja. Untuk apa kita bermegah-megah dengan rumah yang bertingkat-tingkat? Kita rela mengorbankan ibadah kita. Kita rela mengorbankan yang namanya keimanan kita, akhlak kita. Kadang-kadang kita sudah sombong kepada orang lain. Begitu golongan kita tinggi bagi yang pegawai atau pejabat, jabatannya tinggi. Tapi golongan yang terakhir yang akan kita pakai, muslim dan muslimah, diberikan serentak oleh orang adalah almarhum atau almarhumah. Tidak ada orang memberikan gelar itu.
sidang istimewa, tapi secara mutlak. Begitulah kita manusia. Maka itu jangan kita menjadikan diri kita angkuh dan sombong, karena kita adalah sama dalam pantauan Allah dan kita akan kembali kepada tempat yang sama. Kita pun datang dari tempat yang sama. Itulah yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita yang berkesempatan ke Mekah kebetulan. Lalu bagi kita orang yang tidak sempat datang ke sana, mungkin karena situasional atau kondisional, ada kewajiban kita lagi orang-orang yang sanggup. Itulah melaksanakan penyembelihan hewan korban. Penyembelihan hewan korban itu adalah menandakan kita bersyukur kepada Allah. Bukan karena popularitas, bukan karena membanggakan siapa kita, bukan karena menampakkan kehebatan kita, tapi itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala menandakan manusia itu bersyukur kepada Allah. Nah, itu yang diciptakan oleh ayat Allah dalam Al-Qur'an surat 108. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak sekali. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, kata Allah, adalah orang-orang yang terputus. Artinya nikmat Allah ini tidak akan bisa kita menghitungnya. Apakah kita seorang hebat yang berkomputer, lalu kita cari-cari berapa nikmat Allah, tidak akan bisa terhitung. Maka diibaratkan kita jadikan ranting kayu-kayuan pohon yang ada di daratan sebagai penanya. Lalu kita ambil air laut, air sungai, air sumur dan air danau untuk tintanya. Niscaya kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Banyak sekali nikmat Allah yang kita pergunakan sampai saat ini. Maka itu karena nikmat Allah sangat banyak kepada kita, Allah tidak minta ganti kepada kita. Allah tidak minta pajaknya kepada kita. Tapi yang diminta oleh Allah bersyukur kepadanya. Lalu perwujudan syukur itu kita lafazkan dengan lisan kita, lalu kita praktekkan dalam pengamalan kita sehari-hari. Itu dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jikalau kalian akan menghitung nikmatku, tidak akan bisa kita menghitung. Maka bersyukurlah. Bagaimana kita bersyukur itu? Ada dikatakan tegakkan salat, berkorbanlah. Orang-orang Islam mereka, tapi kalau tidak salat mereka menandakan tidak bersyukur. Zalim mereka. Jangan diharap ampunan Allah akan terbuka kepada mereka. Walaupun dia kaya raya, seperti orang melepas layang-layang. Ketika layang-layang itu direntang, kemudian dianjurkan oleh orang lain, angin bagus, kemudian kita tarik layang-layang itu naik ke atas. Kita menginginkan layang-layang itu di puncak tentang kepala kita. Lalu sebelum naik ke sana tentu ada permainannya. Kadang sudah naik sedikit dilepaskan layang-layang itu talinya. Kemudian berapalah lengkoknya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tapi pandai orang yang memain layang-layang tadi, layang-layang itu bisa naik ke atas. Lalu suatu saat karena kita ingin tinggi layang-layang kita itu, lalu kita pegang, tentu dia naik ke atas. Lalu layang-layangnya ketika itu dan talinya tidak kuat, kadang-kadang putuslah, kadang-kadang robeklah layang-layang itu sendiri. Begitu pula lah manusia. Kadang-kadang dia diberikan kekayaan, dia tidak sholat, kadang-kadang bangga dia pakai tato dan sebagainya. Disebut sebuah kebanggaan bagi mereka tidak sholat. Bahkan orang sholat mereka cemehkan, heboh mereka ketika orang sholat. Ya, orang-orang seperti itu kaya. Sebenarnya Allah memberikan, dilepaskan oleh Allah. Ingat, suatu saat nanti dipegang kuasanya Allah itu banyak orang yang tidak siap. Itulah dia stroke dan lain sebagainya. Sebelum itu datang kepada kita, kuatkan iman kita. Walaupun kita miskin dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah belum tentu. Makanya tanda kita bersyukur kepada Allah, maka dirikan salat. Lalu yang kedua, berkorbanlah. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berkorban. Bukan berkorban. Banyak orang yang mengorbankan orang lain sehingga banyak orang yang jadi korban. Tapi yang dituntut adalah korban. Korban itu adalah bersyukur kita kepada Allah lewat harta yang diberikan oleh Allah kepada kita 1 kali setahun. Lalu kita mempanang untuk apa? Untuk mencapai ridha Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengilmiahkan, orang Islam pun mengatakan bahwa tolol sekali umat Islam. Masa hewan yang disembelih
tidak akan sampai sekalipun kepada Allah darahnya, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya. Itu adalah pernyataan yang konyol. Memang secara ilmiah betul tidak, tapi ada kedekatan diri menandakan kita orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, inilah yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu lihumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, kata Allah. Apa artinya? Bahwa daging korban itu atau daging hewan korban itu dan darahnya sekalipun memang tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu, kata Allah. Demikianlah Allah menundukkan kamu agar kamu mengagungkan asma Allah atas petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jelas dan nyata Allah mengatakan, memang secara lahir hewan itu tidak akan sampai, tapi yakin dan percayalah pada hari kiamat nanti ketika kita disidang di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, semua kita sudah di pengadilan Allah, hewan yang kita sembelih itu akan hadir di hadapan Allah lengkap dengan kukunya, dagingnya, mukanya, matanya, telinganya, semuanya akan lengkap datang. Mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa hamba atau si fulan itu melaksanakan ibadah kurban. Dia akan jadi saksi. Tapi kalau sekarang kita sendiri yang akan sampai kepada Allah ialah ketakwaan itu. Maka Profesor Dr. Quraisyihab mengatakan, dengan penyembelihan hewan kurban itu dari darahnya yang tercoreh ke tanah itu berarti adalah untuk menghilangkan sifat peri kebinatangan terhadap manusia atau sifat peri kehewanan. Sebab manusia ini banyak yang tampangnya bagus, gagah sekali, rupa dan wajahnya paras, cantik sekali. Tapi kadang-kadang banyak manusia yang cantik, yang gagah itu perangannya seperti hewan. Nah, itu yang sering disampaikan. Banyak kita orang Sumatera Barat, tapi yang kita pakai sudah budaya baratnya. Kita orang Minangkabau, banyak yang dipakai budaya kabaunya. Artinya apa? Sudah budaya hewan. Budaya hewan itu mereka iri, dengki, dendam, kesumat, itu adalah sifat hewan. Kalau ada bagi manusia sifat iri, dengki, hasad, semuanya itu dendam, kesumat, itu adalah sifat hewan. Nah, itulah yang kita keluarkan pada maknanya dengan penyembelihan hewan kurban itu. Darahnya yang keluar adalah untuk menghilangkan sifat hewani di dalam kehidupan kita agar kita menjadi insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari helai-helai tubuhnya yang tercoret hewan itu keluar, yang berhamburan keluar, seperti itulah berguguran dosa kita keluar dalam diri kita, dan seperti itulah yang baik ke dalam diri kita. Artinya yang buruk, yang jelek, yang dibenci oleh Allah sudah keluar terkikis habis, kemudian yang baik datang kepada kita manusia. Banyak manusia yang seperti hewan yang sifatnya hanya mengorbankan. Kita contohkan, kita berkorban misalnya di masjid kita ini 10 ekor. Lalu singkat cerita nanti jam 10 sudah dipanggil oleh panitia. Kita akan mulai melaksanakan korban. Orang yang peserta korban sudah menyaksikan dan yang lain pun sudah menyaksikan. Ketika hewan yang satu itu sudah akan mulai diambil, diambillah oleh orang. Disebut oleh orang ini adalah hewan yang pertama dan pesertanya ini disebutlah 1 sampai 7 orang. Lalu singkat cerita diikat, kemudian direbahkan oleh orang, kemudian digorol lehernya atau disembelih lehernya oleh orang, sudah dicincang-cincang oleh orang hewan yang satu itu, kakinya sudah dipotong, bahkan perutnya sudah keluar. Yang hewan yang sebelah lagi dia diam saja, paling dia makan saja, paling dia melongo saja. Kemudian hewan yang satu lagi juga seperti tinggal 8 lagi. Begitu pula diikat, disembelih, diikat, dipotong-potong oleh orang. Yang 8 ekor lagi diam saja. Tidak tahu mereka bahwa dia pula lagi yang akan dikorbankan. Nah, jauhkan sifat itu pada diri manusia. Sudah demikian penderitaan orang kaum du'afa.
Sudah demikian penderitaan kaum muslimin, sudah begitu penderitaan orang-orang yang seiman dengan kita. Kita diam saja. Mungkin kita kaya menurut kita, mungkin kita cantik menurut kita. Kita biarkan anak yatim, fakir, miskin terlantar. Nah, samalah kita dengan hewan ini. Maka itulah sifat itu yang akan kita keluarkan, yang kita habiskan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan memang kita hamba Allah yang betul-betul bertakwa. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Yang akan sampai kepada Allah adalah kemuliaannya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang termulia, orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itu menandakan kita selaku hamba Allah yang selalu bersyukur kepada-Nya. Jangan kita memakai budaya hewani, budaya barat tadi. Banyak orang yang kadang-kadang dari kota-kota besar sampai ke pelosok kampung. Apalagi kita di ranah Minangkabau yang mengatakan adat bersandikan syarak bersandikan kitabullah. Itu adalah pitatah pititi kita. Sayangnya itu adalah hanya sekedar pitatah pititi saja. Pengamalan kadang-kadang bagi kita sudah jauh. Banyak orang hari ini dia bangga menampakkan lekuk tubuhnya. Bangga mereka menampakkan auratnya. Dia di hadapan mamanya, di hadapan datunya, di hadapan orang tua saja, mudah saja, tidak apa-apa dia, tidak risih mereka untuk menampakkan auratnya. Itu adalah budaya barat, budaya yang harus kita jauhkan. Kenapa? Itu adalah mengundang bala dan bencananya Allah. Cobalah kita lihat kaum muslimin dan kaum muslimat sedang salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Di mana bencana yang dahsyat yang kita dengar baru-baru ini? Apakah namanya tsunami? Apakah namanya gunung meletus? Apakah namanya banjir bandang? Apakah apa saja gempa dan sebagainya yang menewaskan korban manusia dan harta benda? Itu adalah rupanya secara penelitian orang di sana sudah jauh dengan agama. Salat sudah mulai dia permainkan, ayat Al-Quran sedang dia lagi baca, kemudian akhlakul karimah sudah dia tidak hiraukan. Maka Allah akan mendatangkan bencana yang sangat dahsyat kepada mereka. Maka untuk itu kita, apalagi di kampung kita terkhusus di tempat ini, kita betul-betul orang yang taatlah kepada Allah. Salat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan, menandakan kita bersyukur. Rumah Allah kita bangun, masjid ini kita bangun. Kita berlomba-lomba untuk membangun dan berlomba-lomba pula lah untuk berjamaah, berlomba-lomba pula lah kita untuk beribadah. Jangan sampai ada orang ketika ada organ tunggal atau artis-artis yang datang dari luar, kita bersemangat untuk menghadirinya. Tapi kalau karena Allah untuk kita mencapai surga Allah, kadang-kadang berat langkah kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Kalau berjalan sekian ratus kilo, kuat manusia itu. Kalau berjalan jauh-jauh, semangat manusia. Tapi sayang beribu sayang, kadang-kadang ada tidak berapa meter rumahnya dari masjid, tidak sanggup mereka untuk melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Nah, itulah yang harus kita tingkatkan dengan makna ibadah kurban ini. Kita tingkatkan adalah kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, dan kita tingkatkan akhlakul karimah kita di tengah-tengah kehidupan. Kita harus waspada jemaah yang dimuliakan. Musuh kita dua, yang dua ini sama programnya. Pertama, musuh kita yang harus kita waspadai adalah setan laknatullah. Setan itu tidak akan pernah senang kepada kita. Jatuh kita, sudah sekarat kita, tapi ada yang namanya nafas kita sedikit, yang namanya setan tidak akan pernah kasihan kepada kita. Dia akan tetap menggoda manusia supaya kita bergelimang ke tempat yang sangat jahat, supaya berteman mereka dengan mereka di neraka nanti ini. Itu setan. Lalu ada program satu lagi dari manusia, itulah Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani, kata Allah, selamanya tidak akan pernah senang kepada kamu umat Islam sebelum kamu mengikuti agama mereka. Begitulah program mereka. Maka kita kuatkan keimanan kita, ibadah kita, kita istiqomahkan. Yahudi dan Nasrani, dia tidak akan pernah senang. Maka dia rayulah kita dengan berbagai macam cara, sehingga terbawa-bawalah oleh orang-orang kampung kita budaya barat tadi. Setan laknatullah juga seperti itu. Lebih bangga mereka kalau manusia itu menampakkan auratnya, bangga mereka kalau tidak salat, bangga maka kalau ada bagi manusia itu sifat iri, dengki, dendam, kesumat.
Rasulullah pernah mengingatkan yang mananya kalau ada sifat yang 8 macam ini bagi manusia, iri, dengki, dendam, kesemuan, hasad, ghibah, kunjung, fitnah. Kalau ada sifat yang 8 itu bagi manusia, lebih baik manusia itu berhenti jadi manusia. Kenapa? Itu bukanlah sifat manusiawi, itu adalah sifat hewani. Sekali lagi, sifat hewani itulah yang harus kita kikis habis dalam makna peringatan ibadah korban. Lalu Rasulullah mengingatkan kepada kita yang artinya bahwa korban ini, ibadah korban ini adalah hari raya untuk makan, untuk minum, dan untuk berzikir kepada Allah. Cobalah tidak, ketika kita menyembelih hewan korban, ketika itu serentak orang makan, jangan kita kadang-kadang kita bawa berkorban, lalu kadang-kadang kita pesan-pesan kepada seseorang panitia, kepada petugas, maksudnya kita pesan hatinya, dagingnya, kakinya, kita nama saja berkorban. Kalau sanggup kita laksanakan sendiri, tapi kalau tidak, amanahkan kepada orang yang bisa. Lalu setelah kita amanahkan, kita biarkan saja. Maka berlakulah di Tua Minang di sana. Kalau peturik tidak diturik, kalau yang namanya lah dipicayo di sini, kita tetap istiqamah, diam saja. Ya, tidak dunia lain. Itu artinya kita, kalau kita sudah lepaskan, kita biarkan saja. Jangan kita berpesan-pesan daging ini, kaki itu. Kalau yang berkorban, kalau itu yang kita lakukan, hilanglah keikhlasan kita. Kita harus meyakini bahwa hewan kurban ini enaknya yang paling enak 1 kali makan saja, paling-paling 6 kali makan. Ya, selain itu berbeda dengan daging-daging yang lain, daging-daging pada hari yang lain kita sembelih. Memang lama enaknya, tapi hewan kurban ini manisnya 1 kali sampai 6 kali makan. Itulah dimakan oleh orang ketika hari raya ditambah pada hari tasyrik. Kenapa? Pada hari tasyrik itu kita bergembira, kita makan, kita minum, dan kita melaksanakan asma Allah. Itulah takbir, tahmid, dan tahlil yang kita baca sampai pada akhir hari tasyrik nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka itu sekali lagi jemaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hamba Allah yang selalu makin lama makin dekat kepada Allah. Hamba Allah makin lama yang makin meningkatkan yang namanya menyadari mereka dia datang dari Allah. Sekarang dalam pantang Allah, suatu saat dia akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang istiqamah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Yang Maha Agung, Engkaulah yang menerima taubat hamba-hambanya. Maka itu pada siang hari ini kami bermohon kepada Engkau ya Allah, ampunkan segala salah dan dosa kami ya Allah. Jauhkan sifat-sifat hewan dalam diri kami ya Allah. Kemudian gantilah segala macam perbuatan kami dengan amal-amal yang baik sehingga kami mulia di hadapan ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala kedua orang tua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ibu bapak kami, dosa pemimpin kami, dosa muslimin dan muslimat yang telah mendahului kami, dan kami yang hadir pada saat ini yang di dunia ya Allah. Jadikan kami adalah manusia yang selalu bersyukur, manusia yang selalu dekat denganmu ya Allah, manusia-manusia yang selalu aman, tentram, damai sampai akhir ya Allah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamna kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inna Allaha malaikatahu wasallam alaihi wasallim taslima wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.